Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, atas sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dalam pembahasan syarah daripada Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratul Nafi'ah karya daripada Habib Ahmad bin Zain Habashi, murid utama dan murid utama dari Sahibul Ratib Habibullah bin Al-Haddad, yang disyarahkan oleh Sahibul Hadrah yang terkenal dengan Hadrah Basaudannya, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Juga kita ambil terkadang syarahnya dari Bajatul Wasail. Dari Bajatul Wasail punyanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah, rahimahumullah, radhiyallahu anhum, nafa'ana bihim fid dharain, amin. Saya ambil dari yang ini dulu lah. Dari mana? Saya Abdullah Basaudan dulu ya. Nanti besok itu dibawa aja yang mana? Bajatul Wasailnya, punyanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kemarin lupa mau ngasih info, mau suruh bawa itunya. Ya, insya Allah Selasa depan, insya Allah. Kalau dua-duanya kan takutnya ada yang bawa. Insya Allah Selasa depan ini. Faslun fima yahrumu bil hadatsain, ya. Sampai situ. Pasal tentang apa-apa yang haram dengan dua hadas. Karena dua hadas besar dan hadas kecil. Wa yahrumu bil hadatsain, hadas ini ada yang membagi kepada dua, hadas besar, hadas kecil. Ada yang membagi kepada tiga, hadas besar, hadas ausat, hadas asghar, hadas akbar, hadas ausat, hadas asghar. Hadas ausat itu ya junub itu. Hadas akbar itu haid. Alasannya karena yang dilarang haid itu lebih banyak dari yang dilarang, nanti kita baru tahu nanti di fima yahrumu ini tadi. Yang dilarang kepada orang haid 10 di Safinah. Yang dilarang bagi orang junub itu cuma 6. Yang dilarang bagi hadas kecil 4. Jadi hadas kecil itu pokoknya yang 4 itu yang membatalkan wudu. 4 perkara yang membatalkan wudu itu hadas kecil. Hadas sedang itu junub, keluar mani atau kumpul. Hadas besar itu haid dan nifas. Jadi, tapi ada kebanyakan yang masyhur ya dibagi dua. Hadas asghar, hadas akbar. Seperti di Safinah. Wa yahrumu bil hadatsaini. Dan haram karena dua hadas. Apa as-salatu? Salat. Wa tawafu? Tawaf. Wa sujudu? Sujud. Sujud tilawah. Sujud syukur. Wa hamlu mushafin? Membawa mushaf. Wa massuhu? Menyentuh mushaf. Wa makutiba lidirasati? Dan semakna dengan mushaf itu yaitu makutiba. Membawa apa-apa yang termasuk nggak boleh dibawa, masuk semakna dengan mushaf.
Kemudian la hamluhu, bukan membawanya ma'amatain, bersama dengan benda lain, dengan mata, dengan benda. Kalau membawanya dengan benda lain maka boleh. Cuma di tas itu ada macam-macam, ada buku, ada macam, terus ada mushaf, maka boleh dibawa bersama benda lain. Ya. Kemudian di sholat, semua sholat itu tidak boleh. Sholat fardu atau sholat sunnah tidak boleh kalau lagi berhadas kecil, apalagi hadas besar. Artinya kalau sesuatu yang diharamkan bagi hadas kecil pasti haram bagi hadas yang di atasnya, kan gitu. Kalau hadas besar belum tentu haram bagi hadas kecil, kan gitu. Sebaliknya tidak berlaku sebaliknya. Tidak boleh membawa lahamlu, tidak membawanya, ini tidak haram membawa mushaf bersama mata, bersama benda lain. Wal mushafu wairu maksudin bil hamli, hale, sedangkan mushaf itu tidak dituju untuk dibawa, tidak dituju untuk dibawa dengan membawanya. Jadi pokoknya maksudnya apa? Pokoknya tidak niat membawa mushaf. Di situ ada mushaf juga, ada buku, tapi nggak menyengaja membawa mushaf. Menyengaja jelas tidak boleh. Ghairu maksudin, tidak dituju mushaf itu bil hamli dengan membawanya. Wa massu waroqihi, sama hukumnya dengan menyentuh mushaf, menyentuh kertasnya. Massu waroqil mushaf, menyentuh kertasnya mushaf. Walaupun nggak ada, maksudnya kertas yang nggak ada tulisannya di pinggir itu tetap tidak boleh. Di pinggir kertas yang pinggir yang nggak ada tulisannya. Wajildihi, dan menyentuh kulitnya mushaf, sampulnya. Al-muttasili, yang masih tersambung dengan mushaf. Kalau sudah lepas tak apa-apa, masih tersambung. La qalbu waroqihi bi'udin, tidak haram aila, maksudnya la yahrum, tidak haram membalik kertasnya mushaf dengan kayu. Jadi dibalik pakai kayu. Dibalik pakai kayu, dicotek. Ya Abu Nawas, akal-akalan. Cotek kan nggak boleh nyentuh. Dicotek sama kayu. Itu enggak apa-apa. La yahrum. Ilam yu'adda hamilan, dengan syarat tidak terhitung membawa. Bi antan fasila al waraqatu anhu alaih, dengan terpisah, ya, al waraqah, dengan terpisahnya kertasnya mushaf tadi, anhu, dari dia, dari si hamil, si orang yang membawa tadi, yang berhadas, alaihi, atas kayu tadi. Jadi pokoknya terpisah. Ya, tidak dihitung membawa. Kalau dihitung membawa ya dihitung membawa tangannya atau sesuatu yang tidak boleh. Meskipun disarapi, didobeli, tidak pakai anak. Itu berarti kan sama dengan membawa, karena yang fast enggak terpisah. Ini al-waraqah, kertasnya tidak terpisah kalau dia pakai tangan, meskipun dipakai dibebeti, dipakai kain atau sebangsanya, kan tetap nggak terpisah dari tangannya, kan gitu. Itu nggak boleh. Syaratnya ini antan fasila, jadi kertasnya itu terpisah dari dia punya tangan. Nggak apa-apa. Ini nggak melok bawa gitu. Orang melok nggowo, jadi tangannya apa itu jadi nggowo murni kayu nih. Terus apa? Wala hamluhu ma tafsirin, dan aila yahrumu hamluhu, tidak haram membawa mushaf bersama dengan tafsir. Zada, yang lebih apa tafsir itu dari Qur'annya. Maksud terjemahan kalau lebih banyak dari Qur'annya boleh. Atau tafsir. Ya, tafsir yang dengan syarat tafsirnya lebih banyak dari tulisan Qur'an, huruf Qur'annya. Wa katbihi, dan apa? Haram apa katbihi bila mumasah. Ya. Tidak haram menulis mushaf tanpa menyentuh kertasnya. Dia nulis
tanpa menyentuh. Kalau dia bisa begitu, maka tidak haram. Wala yumna'u sobiyul mumayyiz walau junuban. Hala hadatihi min hamlin wa masil musaf. Min hamli wa masil musaf. Dan tidak dicegah anak kecil, tidak dicegah as-sobi, anak kecil yang mumayyiz, yang sudah tamyiz, senajan dia junub, walau junuban, meskipun dia junub, si anak kecil tadi, hala hadatihi, ketika berhadasnya si sobi, anak kecil tadi, tidak dicegah dari apa? Min hamli, tidak dicegah dari membawa wa masil musawi dan menyentuh musaf. Kenapa? Lihajatihi, karena keperluannya si anak kecil ila ta'allumi, kepada belajar minhu, dari mushaf. Kalau kita pengalaman kita kalau ngajar anak kecil itu susah, suruhnya ke wudu. Balik wudu mana? Batal Ustaz, batal, sewenang nih. Tulinan banyu rupanya. Balik Ustaz, batal wudu lagi. Ya. Nah, mari tidak ngaji-ngaji, wudu. Ya. Itu boleh, kalau anak kecil untuk ngaji, diperbolehkan. Itu mengecuali. Karena butuhnya, di hajatnya si anak kecil kepada ta'allum, kepada belajar. Minhu, dari mushaf. Aulid dirosati, atau karena mempelajari, deres pada mushaf. Wa yahrumu, dan haram apa tamkinu ghairil mumayyizi, menguasakan, memungkinkan kepada orang yang tidak tamyiz, minhu, dari sobi, dari anak kecil, dari mushaf. Kalau yang di bawah tamyiz jangan, karena akalnya belum begitu Kalau tamyiz itu sudah mulai ada sedikit lah pengertian. Kalau sudah sekitar usia 7 tahun lah, itu sepakat tamyiz. Kalau 6 khilaf ulama, belum tamyiz atau sudah tamyiz. Kalau 7 sudah sepakat tamyiz. 6 ada khilaf, ada 5 jelas belum tamyiz. Ya. Kemudian jadi haram menguasakan kepada anak yang belum tamyiz mushaf. Dikasih mushaf jangan. Kayak dolenan ya di. Ya. Iya, bukan beda buku akhirnya, jadi beda betulan. Ya, sobek betulan bukan. Wa kitabatuhu bil ajamiyah, dan haram menulis Quran dengan ajam, dengan bahasa ajam. Ini juga kemudian didiskusikan juga oleh para ulama, terutama mutakhirin. Kalau menurut pendapat mayoritas ulama klasik dulu tidak boleh menulis, menterjemah, atau maksudnya menulis dengan Latin, dengan tulisan Latin. Wabinajisin, menulis mushaf dengan benda najis, tidak boleh, dengan darah. Itu sebenarnya kan najis, digunakan untuk nulis Quran. Wamassuhubi, menyentuh mushaf dengan najis, tangannya najis nyentuh mushaf, tak boleh. Ya. Ini walau tawaddu'a, ya, dan seandainya tawaddu', berwudu seseorang, wa tarakal istinja, dan meninggalkan istinja, halal hamlu wal masum al karoha, halal boleh membawa mushaf dan masu, menyentuh mushaf bersama dengan kemakruhan. Orang itu wudu, tapi tadi lupa, belum istinja, belum cawe, habis buang air kecil, buang air besar, atau wudu. Kan berarti kan sudah punya wudu. Orang sudah punya wudu harusnya kan boleh menyentuh. Tapi ini masalahnya dia tadi habis buang air besar atau buang air kecil, belum cawe, belum istinja. Bagaimana? Makruh menyentuh, membawa mushaf. Tidak haram tapi makruh. Wa haruma wat'u nahwi dirhamin fi maktubihi, dan haram meletakkan semacam uang dalam maktubihi, sesuatu yang ditulis, maktubil mushaf. Wala ismin mu'azzam, atau di atas satu ismin mu'azzam, nama yang diagungkan, nama Nabi SAW, nama para anbiya, nama malaikat. Naruh uang di mushaf, ya, jika hilang ditaruh di mushaf, haram, nggak boleh.
mushaf kok jika dia juga nggak colong tuyul nih. Kayak likir tosan. Seperti menjadikan mushaf itu kertas lau baginya, bagi dirham atau sebangsanya. Wa tamziki abatan, dan haram hukumnya tamzik, menyobek, mengoyak, mengkoyak-koyakkan di mushaf abatan, karena abas sia-sia, kesia-siaan. Kalau gawe ini disuwe-suwe. Kecuali kalau memang itu maksudnya menghilangkan tulisannya supaya tidak keinjek. Tapi paling utamanya kalau bisa dilebur pakai air, itu yang paling utama daripada dibakar. Kalau ya bukan tidak boleh dibakar, boleh juga, tapi kalau bisa dianukan pakai air supaya hilang tulisannya itu lebih afdal daripada dibakar. Walaupun ulama membolehkan dibakar dengan supaya tidak keinjek dah. Tapi kalau abasan tidak ada gunanya, dia tiba-tiba nyobek-nyobek mushafnya, ya haram hukumnya menyobek-nyobek mushaf abasan karena main-main. Wabal umma kutiba alaih, dan menelan apa yang ditulis, apa-apa yang ditulis di atasnya. Apa yang ditulis mushaf itu di atasnya, di atas mah. Ditulis mushaf, hafal, ditelan. Haram hukumnya. Karena ini ada kotoran. Masa mushafnya dicampur ke dalam. La syurbu mahwihi, tidak haram meminum air hapusan mushaf. Nah, itu kan ada ya, jalur perdukunan. Itu kalau ingin sesuatu ada beberapa faedah-faedah itu yang disuruh nulis. Seperti ada ayat tertentu disuruh nulis kemarin Muharram tuh kalau disebarkan percikan di rumah, insya Allah tidak ada serangga, saya lupa ayatnya. Ada di Kanzun Najwa Surur sebutkan. Itu tulis di semacam wadah, terus dihapus airnya. Airnya dihapus pakai, tulisannya dihapus pakai air. Nah, airnya dipercikkan di pojok-pojok rumah. Padahal itu ayat Quran dihapus. Enggak apa-apa kalau itu, syurbu mahwihi enggak apa-apa. Kalau meminum air hapusan Quran. Tapi menelan, tulisannya ditelan, ini haram hukumnya. Siapa nih? Apa enggak? Masuk RSUD. Pemaduri jalan mengulurkan kaki ke arah nahwahu, ke arahnya, ke arah mushaf. Malam yakun murtafian, selama tidak ada apa mushaf itu murtafian, terangkat dari tanah. Selama tidak tinggi. Kalau mushafnya tinggi, enggak apa-apa. Tapi kalau mushafnya di bawah terus kakinya diselonjorkan ke arah mushaf, itu haram hukumnya. Wawat'uhu alaihi alal ardi, meletakkan mushaf di atas tanah. Allati tata'uhal aqdam, yang menginjak akan allati, akan al ardi tadi al aqdam, telapak kaki, diinjak oleh telapak kaki. Biwai ha'il, tanpa ada pembatas. Ini sering terjadi ya. Saya sering peringatkan tuh yasinan di kampung tuh, kadang orang awam tidak ngerti, taruh yasin itu ditaruh di la ilaha illallah. Ya kalau karuan kelompok yang kurang kerjaan itu kan, grup sebelah kan, itu nggak nganggap itu bukan Quran, kalau ini Quran nggak apa-apa. Karuan lagi tahlilan ya, berarti kan NU, Nahdlatul Ulama. Mus ngerti ngono ya, saya ditaruh di bawah la ilaha illallah. Ini harus dikasih tahu kiainya, ustadznya. Saya tahu, janganlah. Kalau mau letakkan, kalau memang tidak ada meja, itu disandarkan begini, diberdirikan. Jangan diletakkan kitab. Kitab apa saja, kitab yang disitu kan ada hadis. Hadis Rasulullah SAW, ada ayat. Jangan digeletakkan gini, ditidurkan. Jangan ditidurkan, diberdirikan di dinding. Kalau nggak ada meja, ini enggak ditaruh di bawah koyo, kayak koran, majalah Bobo, tabloid. La ilaha illallah. Untuk nginjak bendera saja ada pasalnya. Iya, ada pasalnya. Coba kalau nyoba kan enggak bayar ya. Ada pasalnya.
Terus apa lagi? Wa tawassuduhu, haram pula berbantal, menjadikan bantal mushaf. Kurang bantal ya. Mushaf dijadikan bantal lah ya. La li khaufin, la li khaufi ahli kafirin, tapi tidak haram kalau takut diambil oleh orang kafir. Makanya dikatakan ya, haram hukumnya membawa mushaf ke negeri, ke darul kufur, ke negeri kafir. Khawatir nanti jatuh ke tangan orang kafir yang tidak ngerti kehormatan mushaf. Hanya kita yang jadi sabab. Ya. Kecuali kalau takut kepada orang, takut diambil, itu boleh. Takut diambil orang kafir. Lali khaufin, ay la yahrum, tidak haram kalau khaufi akhli kafirin, kalau takut diambil orang kafir. Au talafihi, atau khaufi talafihi, atau karena takut hilang atau rusak. Au tanajjusihi, atau takut ternajiskan mushaf itu. Fayajibu, maka wajib inta'ayyana, apabila harus memang caranya seperti itu untuk menyelamatkan, ya boleh. Untuk dikasih dibawa bantal atau wa yahillu hamluhu, halal membawa mushaf ma'al hadathi lidzalik, bahkan halal membawa mushaf bersama hadas karena sabab-sabab tadi. Takut rusak, takut diinjak, takut cepat selamatkan, nggak apa-apa kalau itu darurat. Langsung diambil, ditaruh. Tapi itu karena darurat saja boleh. Coba-coba diselamatkan. Jatuh umpama Quran. Untuk disik kesuwen umpama. Langsung diambil. Lakin yalzamu tayamum itu. Lebih hati-hatinya kalau nggak ada wudu, cepat-cepat tayamum di tempat. Yalzamu mengharuskan kepada si syakhs orang tadi, apa at-tayammumu in amkanau, apabila memungkinkan. Apa tayamum tuh kepada si orang tadi, syakhs tadi. Wa yukrahu qiraatul Quran bi famin mutanajjis. Makruh membaca Quran dengan mulut yang najis, au fi khala'in, atau dalam kamar kecil. Wa idkhalu mushafin fihi. Jadi makruh baca Quran dengan mulut yang najis atau membaca Quran di khala', di kamar kecil. Wa idkhalu mushafin fihi, memasukkan mushaf pada kamar kecil. Li ghairi darurat, tanpa darurat, tanpa kedaruratan. Kita takut hilang mushaf dan sebagainya tadi. Wa kitabatu alal hiton, makruh hukumnya menulis mushaf pada dinding. Ya, masjid-masjid. Walau di masjidin, senajan ing masjid. Apa ibu kaligrafi ini? Bongkar. Hah? Ya itu. Wa thawbin, dan di baju. Makruh. Wa ta'amin, di makanan. Makruh. Nulis di makanan, nulis di baju, nulis di makanan. Wal haditsu wa dzikru mithluhu. Sama dengan Quran, hadis dan zikir, kalimat-kalimat thayyibah, mithluhu iku semisal mushaf, semisal Quran. Ini berlaku juga untuk hadis Kanjeng Nabi SAW, hadis Rasulullah. Dan juga zikir, kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah syarika lahu, tidak boleh ditulis sembarangan. Wa yusannu, dan disunahkan ayyuqama lil mushaf, untuk diberdirikan orang untuk mushaf. Kalau alim, sama dengan kalau ada orang alim datang, sunahnya berdiri. Bal aula, bahkan lebih utama mushaf. Maksudnya lebih utama berdiri untuk mushaf, untuk menghormati mushaf. Artinya semua itu hal-hal yang harus dihormati. Fasul bima ya'rumu bil aidil janabah. Ini saya baca nanti panjang lebarnya, nanti saya sambung di keterangan yang ada di ya. Bajatul Wasail, nanti di bawah aja Bajatul Wasailnya. Nanti besok mungkin insyaallah nyambung ke Bajatul Wasail. Fasulun bima ya'rumu bil aidil janabah. Pasal tentang apa yang haram dengan haid dan junub. Wa ya'rumu 'alal haidi wal junub wa nufasa ma'amaro qiraatul Quran. Dan haram atas orang haid dan orang junub dan orang nifas ma'amaro, bersama dengan apa yang telah lalu tadi, qiraatul Quran bi qasdihi,
Tadi yang haram berapa? Kalau menurut hitungannya di mana? Safinah itu 4. Sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Ringkas. Nah, itu perincian tadi, menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? Itu kan perinciannya saja. Mushaf itu termasuk yang ditulis di padanya Quran, itu juga termasuk mushaf. Jadi ringkasnya 4 itu yang haram bagi orang beradas. Sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Di sini ditambah sujud. Jadi 5. Kalau di sitin masalah tadi yang kita bahas tuh, itu 5. Tapi bukan sujud, gantinya itu khutbah Jumat. Kalau di sitin masalah gantinya sujud, khutbah Jumat. Jadi musonifnya menghitung 5. Di Sabina menghitung 4. Khutbah Jumat dan sujud itu sudah masuk dalam maknanya sholat. Ini yang saya rasa paling ringkas 4 ini yang di Sabina. Yang haram bagi junub ditambah 2 jadi 6. Yaitu lubsu fil masjid, menetap di masjid, orang junub tidak boleh, sama membaca Quran. Jadi 4 tadi ditambah 2 itu nggak boleh bagi orang junub. Mamaroh qiraatul Quran because dia membaca Quran dengan tujuan maksud Quran, dengan niat Quran murni, wal muqtu fil masjid, dan netep di masjid. Jam berapa mancingnya nih? 17.29. Sedikit lagi lah. Ya, qiraatul Quran because dia I'tirasan amma law qira'a la yaksidul qira'ah. Law qira'a la yaksidul qira'ah. Itu menjaga dari kemungkinan seandainya dia membaca tapi tidak, tujuannya bukan untuk murni Quran, bali tahassun, untuk membentengi diri. Fala ihram, maka tidak haram. Untuk membentengi diri. Contoh, sunnah keluar rumah itu baca ayat kursi. Kebetulan dia junub masih junub. Maka boleh baca ayat kursi sekedar untuk membentengi diri, bukan niat murni membaca Quran. Doa-doa, banyak doa yang diambil dari Quran. Rabbana atina, itu diambil dari Quran, surah Al-Baqarah. Doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, itu diambil dari Quran. Gimana? Niatnya bukan membaca Quran, tapi membaca doa boleh. Makanya sini yang nggak boleh itu qiraatul Quran because diha, membaca Quran dengan tujuan murni Quran. Wal muqtu fil masjid, menetap di dalam masjid. Ya. Kecuali kekancingan di masjid. Terus ya ada surahnya itu disebut di sebagian kitab fikih itu kekancingan di masjid, terus junub di dalam masjid kekancing. Turun ya. Mimpi junub di masjid pula. Ya sudah. Ya apa kayak sama tuh. Ya sudah di dalam masjid sampai dibuka tak miring kok. Wa alal haidi wa nufasa, dan haram atas orang haid dan nifas as-saumu, ditambah dari yang tadi, ditambah puasa, enggak boleh. Ubur fil masjid in khafata talwithu apabila ubur fil masjid in khafata talwithu, lewat di masjid kalau keduanya orang haid dan nifas tadi takut talwithu, mengotori masjid. Wa illa, jika tidak takut mengotori masjid, fayukrahu, makruh saja. Ini tidak disebut di sitin masalah yang masalah ubur fil masjid. Wa alaihi khilaful aula, dan wa alaihi khilaful aula ay alal junub, dan bagi junub khilaful aula, bagi khilaful aula itu lebih ringan dari makruh, jadi bagi orang haid nifas kalau lewat itu berarti keluar masuk dari pintu sana, keluar dari pintu sana, itu lewat. Yang nggak boleh itu al-muksu. Ditambah lagi di situ masalah tarajud, mondar-mandir dalam masjid, itu tidak boleh. Tetap tidak boleh mondar-mandir, tarajud dalam masjid juga tidak boleh. Yang hanya boleh lewat, itu boleh bagi orang junub, tapi khilaful aula. Bagi orang haid nifas kalau tidak khawatir mengotori masjid, makruh. Kalau khawatir haram walaupun lewat. Mama itu jalan ini masjid, numpang lewat. Ya, nggak boleh. Kalau dia dalam keadaan haid, takut mengotori masjid, haram hukumnya. Kalau tidak takut mengotori masjid, yakin tidak mengotori masjid, makruh. Bagi haid nifas. Bagi orang junub, khilaful aula. Ahli usul mutaqaddimin tidak membedakan antara khilaful aula dengan makruh. Tapi mutaakhirin seperti disebut di hasyiahnya Waraqat,
Kalau untuk ahli usul mutakhirin membedakan antara makruh dan khilaful aula. Makruh itu yang jelas ada tegas, ada larangannya terus dilanggar. Kalau khilaful aula itu tidak ada larangan khusus. Itu khilaful aula. Wallahu a'lam bishawab. Darajatin niyah. Nanti kita sambung di Bajatul Wasail lah. Insyaallah. Selasa depan. Terus di mana? Nasoi diniyah 339. Ya. Nasoi diniyah terakhir masih tentang zikir. Yaitu kemarin istighfar. Kemudian ini sholat ala Nabi, fadlus sholati ala Nabi SAW. Amma sholatu ala Rasulillah SAW, wa fadlul azim kama qala al-imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu nafa'ana bih. Auliya sallallahu amin. Dan qala Syekhul Islam sholatu ala Rasulillah SAW fadlul azim. Adapun sholawat pada Rasulullah SAW maka keutamaannya besar. Wa nafwa fid dunya wal akhiratil mukthirina min katsir. Dan manfaatnya sholawat di dunia dan di akhirat bagi orang yang mukthirin, yang memperbanyak minat daripada sholawat itu, katsirun, banyak manfaatnya. Qala Allah Ta'ala, di antaranya Allah SWT berfirman tentang perintah sholawat ini, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusholluna, mereka bersolawat ala nabiyyi, kepada Nabi SAW. Baru Allah, kemudian Allah memerintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian alaihi kepada beliau, wassalimu, dan bersalamlah kalian tasliman, dengan betul-betul salam. Wanahika, maka cukuplah bagimu, bimana sallahu, dengan apa yang Allah naskan, yang Allah tetapkan alaihi, atasnya, atas ma, fi hadhil ayah, dalam ayat ini, tasyrifan, cukuplah sebagai apa? Tasyrifan. Nahika, cukuplah bagimu tasyrifan, apa nih? Pemuliaannya dari Allah kepada Nabi SAW. Nabi SAW. Ta'ziman, cukup apanya? Ta'ziman, cukup sebagai pengagungan Allah pada Rasul SAW. Dan bagaimana? Allah sendiri bersolat. Allah merintah kita sholat, Allah merintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah merintah kita sholawat, Allah contohkan dulu sholawat, Allah suruh malaikatnya sholawat, baru menyuruh orang mukmin bersolawat pada beliau SAW. Wahasan li ibadil mu'minin, dan Allah dan hasan, cukuplah sebagai sebagai anjuran bagi hamba-hambanya orang mukmin, ala sholati wa taslim, atas sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, alaihi, atas beliau, wa tahridhan, cukuplah anjuran, sama hasan, tahridhan, anjuran, dorongan untuk sholawat pada Rasulullah. Cukuplah ayat itu sebagai anjuran, sebagai bentuk kemuliaan, pengagungan dari Allah, anjuran sholawat pada Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda SAW, man shalla alayya wahidatan, siapa orang yang sholat bersolawat, siapa mana alayya pada saya, kata Rasulullah, wahidatan, dengan satu solawat saja, sallallahu, maka akan bersolawat siapa Allah Ta'ala alaih kepada man, orang itu, ashron, dengan 10 solawat. Qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebagian para ulama ahli tahqiq, rahimahumullah Ta'ala, rahimahumullah radhiyallahu anhu, walau sallallahu alal abdi fi tuli umrihi maratan wahidatan, seandainya bersolawat siapa Allah Ta'ala kepada hambanya, fituli umurihi, dalam sepanjang umurnya abad hamba tadi, maratan wahidatan, kelawan sekali, dengan sekali solawat, lakafahu, maka akan mencukupi hu, kepada hamba tadi, apa dzalika, itu solawat dari Allah itu, walaupun sekali, syarafan, apa nih, cukup kepada apa? Syarafan, cukup sebagai kemuliaan, wa karumatan, dan kemuliaan. Bagaimana tidak? Satu kali solawat dibalas, Allah langsung membalas 10 kali solawat pada hamba itu. Sedangkan kata beliau, kata sebagian ahli tahqiq, satu sholawat dari Allah saja kepada hamba itu sudah cukup dunia akhirat. Satu kali sholawat dari Allah. Bagaimana dengan 10? Fakaifa bi asyri sholawatin, lantas bagaimana dengan 10 sholawat? Ala kulli sholatin yusallihal muslim, atas setiap sholawat yang yusolliha, yang mensolawatinya, mensolawatiha, yang sholawat tadi, sopong al-muslimu, itu keliru muslimi, al-muslimu, sopong muslim, ala nabi, ingatasnya nabi ini muslim, SAW, intaha al-muslimu. Falhamdulillah, ala azimi fadli, maka segala puji bagi Allah SWT atas agungnya fadli, karunianya Allah SWT, wa jazili ata'i, dan besarnya pemberiannya, peparingnya Allah SWT.
Qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda Rasulullah SAW, man shalla alayya sholatan, siapa orang bersolawat kepada saya, kata Rasulullah, sholatan satu kali sholawat sallallahu alaihi, Allah akan bersolawat pada man, orang tadi biar dengan satu sholawat itu asyra sholawatin, kepada atas 10 sholawat. Wa rafa'alahu, Allah akan mengangkat lahu bagi man, dengan sholawatnya tadi biar, dengan sholatan tadi asyra darajat, 10 derajat. Wa katabalahu, Allah akan menulis bagi man, bagi orang sholawat tadi dengan biar dengan satu sholawatnya asyra hasanat, 10 kebagusan. Wa hatta, Allah akan menggugurkan biar dengan satu sholawatnya anhu dari man asyra khati'at, 10 dosa. Rasulullah SAW, aulan nasibi, ya, ini dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Ala al-Maliki di kitabnya Madza fi Sya'ban. Ini paling sedikitnya itu 10. Baca panjang komentarnya, saya sudah pernah bahas itu di YouTube saya waktu bahas Madza fi Sya'ban. Kalau malas baca kitabnya buka saja dari Nurul Wono. Panjang pembahasannya itu. Rasulullah SAW, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarhum alayya sholatan, paling utamanya manusia kepada saya, kata Rasulullah. Pada hari kiamat aktsarhum alayya sholatan, adalah paling banyaknya manusia alayya atas saya apanya, sholawatnya. Lalu kita termasuk, amin Pak. Rasulullah bersabda, man qala Allahumma sholli ala Muhammad, siapa yang berucap ya Allah sholli, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad, wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumil qiyamah, dan anzilhu, tempatkanlah beliau pada al-maq'adal muqarraba, pada posisi yang didekatkan, indaka di sisimu yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wa, siapa yang mengucapkan itu? Rasulullah Muhammad, wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumil qiyamah. Siapa yang mengucapkan itu, wajabat lahu syafaati, wajib bagi orang tadi syafaatku. Rasulullah SAW bersabda, man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, semoga jazallah, semoga Allah membalas anna atas kami, ini atas jasanya kepada kami, siapa? Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah membalas Nabi Muhammad atas kami, ma huwa ahluh, dengan apa-apa perkara yang Allah itulah ahlinya. Allah yang pantas untuk melakukan perkara-perkara itu. Siapa yang mengucapkan itu? Jazallahu anna Muhammadan, atau Sayyidina Muhammadan SAW, ma huwa ahlu at'aba sab'ina katiban alfasobahin, maka dia akan memayahkan 70 malaikat yang mencatat pahalanya sampai 1000 kali subuh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad SAW. Ini riwayat Tabrani dan diriwayatkan dalam satu riwayat 10 kali. Jazallahu anna man qala asyran, dalam satu riwayat. Rasulullah SAW bersabda, sallu alayya, salawatlah kalian kepada saya, haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni, sesungguhnya salawat kalian sampai kepada saya, kata beliau SAW. Warada, datang pula riwayat, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahina yang berputar-putar, berkeliling di muka bumi, fil ard, yuballighunahu, yang mana menyampaikan mereka para malaikat tadi kepada beliau SAW, alaihi salatu wassalam, kepada beliau SAW, salatan man yusalli alaih, menyampaikan apa? Kepada solawat siapa-siapa yang bersolawat, siapa man alaih, kepada beliau SAW, min ummati, dari umatnya beliau SAW. Ada petugas khusus malaikat yang berkeliling, tugasnya menyampaikan solawat dan solawat dari umat beliau SAW kepada beliau SAW. Wa waradan la yusallimu alaihi ahadun, dan telah warid hadis bahwasanya tidak bersalam kepada beliau ahadun, siapa seorang pun dari umat beliau SAW, min umat ila raddallah, kecuali Allah membalas alaihi, kepada ahad seorang tadi, ruhahu, kecuali Allah mengembalikan pada beliau SAW ruhahu, ruh beliau SAW asyarifah yang mulia, hatta yarudda alaih, sehingga menjawab siapa beliau SAW alaihi, kepada ahad tadi. Siapa orang selawat, maka Allah kembalikan ruhnya beliau untuk menjawab selawatnya orang tadi. Berarti kan ini, sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwa Rasul itu selalu, dalil kuat bahwa Rasul itu selalu hidup di barzaknya. Nah bagaimana? Semua orang sholawat terus, berarti kan kembali terus rohnya itu, berarti hidup di barzak. Dan mu'tamad akidah Rasul Jamaah meyakini kehidupan para anbiya di barzaknya, diantaranya diriwayat Baihaqi sahih, yaitu ketika Rasulullah Isra Mi'raj melihat Nabi Musa yusalli fi kuburih, salat di kuburnya alaihissalam. Qala Nabi Abdullah sallallahu alaihi Qala Syekh Ibn Hajar fi Durrul Mandud, diriwayatkan oleh Ibn Hajar di Durrul Mandud, wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alaih." Tidak ada seorang pun yang bersalam kepada beliau illa raddallahu alaih, kecuali Allah mengembalikan kepada beliau ruhahu, ruh beliau asyarifah yang mulia. Asyarifata ya. Ruhahu syarifata juga tadi keliru. Ruhahu syarifata. Hatta yarud alaih, sampai beliau menjawab salamnya orang tadi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam qad warada. Masih ada lagi? Para utama saudara begitu. Wallahu a'lam bissawab. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان واملك علينا من إحسان إحسانك القديم يا أنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا متعرفنا وأننا صرفنا على الله شرفنا فاتب توبة تغسل كل أوبة وتر لنا. Depan itu sasa keberapa? Pertama ya? Oh iya pertama ya. Tapi sasa kedua ya. Ya. إخواني سائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو مسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا للمصطفى رسولي الله رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الأب وآله إذا تصيص والحمد لله في البدء